Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kios Hadro Jepara. Sudah lama kita nggak bertemu di video-video dari Kios Hadro. Jadi hari ini kita mau membagikan tips tentang perawatan alat musik yang terbuat dari kayu. Jadi alat musik yang terbuat dari kayu itu masalah utama satu dari jamur, yang kedua yang lebih berbahaya dari rayap. Jadi hari ini kebetulan di bawah saya ini ada alat musik kita yang sementara ini masih terkena rayap. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sekujur badannya itu dia dipenuhi rayap. Nah, nanti sebagai yang berjualan di alat musik khususnya kayu, juga teman-teman nanti yang punya alat musik dari kayu, itu masalah utamanya rayap. Nah, ini kita bagikan tips dari kita, apa yang sudah kita lakukan, kita alami, dan apa yang sudah kita praktekkan, dan yang sampai saat ini kita metodenya teruji gitu. Jadi setelah kita coba dan ada produk nanti yang kita rekomendasikan, itu produk yang memang kita sudah coba dari beberapa produk. Ternyata ini salah satu yang paling bagus untuk mengatasi rayap. Oke. Ini alat musik kita. Jadi di sini ada kajon trapesium. Bahan bakunya kayu solid mahoni. Jadi dia saat ini sedang sakitnya terkena rayap. Jadi untuk alat musik yang kita miliki terkena rayap harus disisihkan dengan yang lain. Kalau teman-teman punya tas, lebih baik ditutupi dengan tas seperti ini, dijauhkan ke alat musik kita yang lain. Jadi supaya si rayap itu tidak nyebar kemana-mana. Apalagi alat musik kita banyak yang dari kayu ya. Itu resiko besar. Jadi langkah yang pertama harus disisihkan, dijauhkan dari produk kita yang lain atau alat musik kita yang lain. Jadi bisa mendekat, Mas. Kita buka ini, lihat sambil kita lihat kerusakannya. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman. Ini kajutnya berbubuk gini, keluar bedaknya seperti bedak ini. Nah, ini hasil dari pekerjaan si rayap itu. Jadi seperti bedak gini. Nah, ini hasil buangan si rayap ini. Nanti kalau kita bersihkan kelihatan lubang-lubang dari rayap itu buang makanan. Jadi ini kajon kita, ini keadaannya. Langsung masuk ke proses pembersihan. Oke. Jadi ini keadaan kajon kita setelah dibuka. Jadi bisa kita lihat ini kotorannya. Lihat. Nah, ini berdebu semua, bedak. Seperti teman-teman lihat ini, lubang-lubang ini. Kelihatan nggak di kamera? Nah, lubang-lubang ini bekasnya si rayap. Jadi dia masih aktif ini. Sampai sekarang masih keluar debunya, ini masih aktif semua rayapnya. Saya lihat ya, dari depan sampai belakang, bahkan sampai dalam, bisa teman-teman lihat. Nah, ini lubang kayak gini ya. Nah, ini cukup panjang nanti prosesnya supaya dia bisa bersih. Nah, ini kelihatan banyak ini. Bisa kelihatan nggak di kamera? Ini ya. Nah, ini lubang kecil-kecil ini si akibat dari rayap tadi. Jadi dia makan si
kayunya ini lalu dikasih makan ke ratunya. Jadi dilubang-lubangi, habis gitu si kotoran buangannya itu dilempar keluar. Jadi keluar bentik-bentik semua seperti ini. Gitu. Oke. Selanjutnya untuk proses pembersihannya kita butuh dua hal. Kalau yang bisa saya gunakan, satu ini ada kuas, atau kalau nggak pakai kuas bisa pakai kain. Terus yang kedua ini saya pergunakan produk mereknya Rakun atau Racun gitu ya. Yang produknya Arab, EARAP, anti rayap. Jadi sudah saya coba beberapa produk. Ini salah satu yang bagus untuk membunuh si rayap. Jadi ini itu proses cara kerjanya. Setelah kita bersihkan ini semua, nanti kita lap semua gini ya. Setelah bersih, terus di permukaannya kita semproti produk ini. Kita semproti semua. Setelah kita semprot, nanti karena produk ini itu sepertinya dia menarik perhatian si rayap, atau produk ini nanti si cairannya kan kena di kulit-kulit kayu. Nah, dia yang jadi racun ke si rayapnya. Jadi meracuni si rayap pekerjanya, juga nanti meracuni si ratu rayapnya. Jadi setelah rayap makan ini dikasihkan ke ratunya, jadi dia teracuni, rayapnya pekerja mati, si ratunya juga mati. Jadi setelah disemprot 1-2 hari itu biasanya banyak muncul rayap di bawah, dia keadaan mati. Gitu. Jadi tidak usah berlama-lama, langsung kita proses pembersihan. Tak fit iki. Iya. Kok cedek awakku? Jadi kita pergunakan si kuas sebagai media pembersihnya untuk membersihkan si bekas-bekas makan rayapnya ini. Jadi supaya bersih, supaya nanti waktu kita menyemprot racun rayapnya tadi itu bisa langsung pas ke permukaan. Karena di permukaan kayunya itu yang nanti dimakan rayap, dan itu yang membuat dia keracunan dan mati. Oke. Setelah dibersihkan, dirasa sudah cukup bersih, kita lanjutkan dulu. Langkah selanjutnya kita semprot racunnya ke kayu milik kita tadi.
Oke, mending sebelah kini aja. Backlight. Iya. Iya. Nah, iki ini ngarep. Nah, nyemprotmu. Iki ngene. Ah. Iya, backlight ya. Wis. Yuk. Kok jadi gak apa-apa, kata sama kita enggak apa-apa segini ya. Wih. Nih. Wis. Jadi pengaplikasiannya disemprot saja ke permukaan yang terkena rayap seperti ini dan dibiarkan kering. Terus bagian yang lain seperti atasnya ini mudah sekali, hanya tinggal disemprot seperti kelihatannya seperti promosi ya, tapi memang seperti itulah yang kita praktekkan di alat musik kita yang lain yang dulu pernah juga kena rayap, dan alhamdulillah si rayapnya berhenti, keluar bubuk-bubuk seperti tadi, dan artinya dia sudah mati gitu koloninya. Jadi disemprotkan merata ke seluruh bagian yang terkena rayap. Jadi sebisa mungkin semua bagian, bahkan di dalam-dalamnya ya, disemprotkan juga. Karena bisa jadi memang rayapnya ada di dalam gitu. Jadi kita semprot semua. Tadi bagian bawahnya juga kita semprot. Oke, udah. Kita biarkan sampai kering dan nanti kita lihat hasilnya. Biasanya dalam satu malam itu ada di bawah-bawah sekitar sini, nanti ada kelihatan si rayapnya berjatuhan mati. Nah, itu sudah mulai pertanda baik. Dan hanya perlu dirutinkan saja. Jadi kadang itu untuk proses semprot ini bisa sekitar 2 kali 3 kali, lebih sering lebih baik. Jadi untuk membunuh koloni-koloni si rayap-rayapnya itu supaya mati semua gitu. Jadi langkah ini perlu diulang beberapa kali. Buat teman-teman barangkali yang punya pengalaman yang sama seperti kita, ada tips atau cara lain yang biasanya dipergunakan, monggo share aja di komen di bawah. Kita diskusi di sana. Barangkali pengalaman teman-teman juga bermanfaat buat teman-teman yang lain yang mengalami hal yang sama. Gitu. Ini dibiarkan dulu. Besok kita lihat hasilnya. Oke. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Dadah.